Sunday, 4 of March 2024, listening ability. How to be able listening ability? Why do you learn listening? You must know. You must get understanding why. Why do you learn listening? Listening is important to be able to speak English, especially English. Why? Because I am a teacher of English, I am a teacher of English. About 30 years ago, only saw time. 30 years ago. How old are you? 19. So that 11 more than me teaching, 11 tahun dahulunya dari saya ngajar, enggak? Saya baru 30 tahun ngajarnya baru, enggak? Ngajar bahasa Inggris. And Indonesia language, bahasa Indonesia. Indonesia language, the first I teach for Vietnam in Batam, Galang Island, Indonesia and English. Batam, Galang Island, Vietnam. Vietnam of War of American 1997. Jadi saya ngajarnya dulu pernah di Galang, di Pulau Galang, di Batam, di bagian kota Batam, Pulau Galang namanya, ya enggak? Yaitu ampas perang antara Vietnam dengan Amerika. Orang-orang miskin, orang-orang yang terbuang lari dari negerinya, ya enggak? Dia harus bisa bahasa Indonesia. Itu kebijaksanaan yang diambil oleh Mr. Habibie waktu itu, karena Mr. Habibie is a director of Batam. Batam is authority of city, Otorita, otorita kota, Otorita kota. It's English and Indonesia language, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Okay, forget it. How to be able to speak English? You must listen. What? You must listen. You must listen the words. You must listen the sentences. You must listen the stories like this. You must listen the conversation each other. Speak and listen, Dengar dan ucapan. Someone say you can speak English if you can speak loudly. You can communicate each other with native speaker, with another people, all of people you can speak, Bahasa Inggris dikatakan orang bisa, Anda berbahasa Inggris, Anda bisa bicara dengan orang siapa saja, Pak. Apakah itu orang asing, apakah itu orang kita, apakah itu orang siapa saja, Pak. Baru Anda dikatakan orang itu pandai bahasa Inggris. Saya nggak kecewa kok, small class, nggak kecewa. Kenapa? Yang ingin bisa bahasa Inggris itu sekecil. Orang Indonesia pada umumnya ingin nilai, tapi nggak dipakai. Di luar negeri menjadi pembantu. Kenapa? Karena bodoh, Pak. Karena bodoh. Itu. Saya nggak kecil hati, small class, nggak kecil hati saya. Kenapa yang kepingin bicara inilah orangnya, Pak. Inilah orang yang mau pintar, yang mau sukses. Anda tinggal lagi go to prayer, go to prayer. After prayer to go, Tinggal lagi berdoa, berdoa, and you must know the way, you must know the method, how to increase the language. Okay? Look at that. Listening, lesson 6 and 7. What about lesson 6 and 7? What is talking about? It's the history, It's the history, okay? Cerita kan? Jaga. So, how to do? How to understand? How to get
understanding of the history, how to do. You must listen and listen again. As you know, I give you before 3 days ago. Yes or no? Saya berikan ke Anda 2 hari yang lalu. Benar apa enggak? Ya. Benar. Nah, kalau Anda pelajari, saya bilang ini bahan sebelum perkuliahan. Enggak? Itu. Ini telah kami kerjakan 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Kami punya grup itu Radio of Australia. Saya juga ikut ngajar di sana, Radio Australia. Jadi Radio Australia itu sekarang nyiar ngajar, enggak? Kemarinnya jam itu udah ada tayangan sebelum dipelajari. Mereka ngambilnya di kantor pos. Pak, minta di kantor pos, dikasih bukunya. Gitu. Jadi itu udah banyak orang yang bisa, udah banyak orang yang pintar bahasa Inggris dengan relatif tingkat. Jadi ini bisa Anda gunakan untuk kehidupan Anda nanti, karena dengan relatif singkat Anda bisa ngasihkan ilmu ini kepada adik-adik Anda, kepada teman-teman Anda, kepada anak Anda nantinya, kan? Jadi ini bisa relatif singkat belajar bahasa Inggris dengan cara mendengar dan berbicara. Listen teman, listen guys. Tolong guys, ini ilmu, ya kan? Ini ilmu sulit Anda dapatin. Saya bertanggung jawab. Ini buku saya ngarang ya. Saya punya buku saya. Ya, saya tidak ngambil materi orang lain. Buku saya. Jadi ini sudah saya uji coba 30 tahun. Keduanya itu 30 tahun uji coba. Belum saya patenkan, belum saya jual, belum saya apakan. Beberapa penerbit telah telah menawar. Saya tidak kepingin mengambil kekayaan dari penderitaan orang. Kalau saya serahkan ini ke penerbit, ini susah. Ya enggak? Enggak boleh dikopi lagi, ya enggak? Maka sekarang saya tidak mau dijual kepada penerbit. Bisa dikopi. Siapa saja saya tidak akan larang kopinya. Kenapa? Itu anugerah dari Allah diberikan ke saya dan harus diberikan kepada yang lain. Nah, mendengar itu yang pertama, the first, you must open your book. Apa? Buka buku. Open your book. After that, reading the book. Understand the exercise. You should understand. You should you should get understanding the exercise. Anda harus mengerti itu soal-soal ini. Anda baca soal dulu, jangan dengar dulu. Setelah Anda memahami ini soal, setelah itu baru Anda kerjakan. Itu kedua. Ketiga, jangan Anda beranjak ke topik lain sebelum menguasainya. Itu langkah ketiga. Ini sering di YouTube saya sampaikan, di mana saja audio dan video saya sampaikan. Video saya, belajar bahasa Inggris, learning English, especially spoken language, you must step by step, selangkah demi selangkah. You must get it step by step, selangkah demi selangkah. Itu makanya saya membukanya di YouTube juga saya buka, di mana saja saya buka, ya enggak? Pelajaran bahasa Inggris ini tanpa bayar. Oke? Jadi itu, setelah Anda menguasai itu baru jawab pertanyaan. Setelah jawab pertanyaan, Anda lihat kembali, Anda dengar. Ada enggak Anda temuin yang Anda bikin itu di suara? Ya enggak? Pak, itu memeriksa gitu aja, Anda bisa meriksa sendiri kok. Kan Anda udah jawab 25, ya guys? Anda udah jawab 25, kembali Anda dengar itu. Ada nggak ketemu kata-kata yang
Anda tulis itu. Itu makanya saya prakteknya Anda bacakan. Paham? Gunanya bagi saya dibacakan kembali, kita akan memperbaiki how to pronounce the word. Kata audio, bunyi audio, misalnya. Misalnya kata-kata ini. Anda baca Yusril. Ya? Audio baca Yusril. Ada pendekatan suara, ya enggak? Anda baca student. Anda baca student yang Anda tulis. Di audio student. Anda bisa memperbaiki sendiri. Anda tiru audio kembali. Paham? Belajar bahasa Inggris meniru, bukan orang pintar. Paham enggak? Meniru dan rajin. Any question sama? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Any question sama? Ada pertanyaan? Okay, I ask you. Why do you learn listening? You. Why do you learn listening? Kalau nggak tanya, saya tanya. Why do you learn listening? Semuanya nggak ada nanya, ya nggak? Saya nanya lagi. Ganti-gantian kita. Kalau nggak mau nanya, saya nanya, ya nggak? Why do you learn? Siapa tahu? Why do you learn listening? Why? Why do you learn listening? Apa? Kenapa? Coba kak. Namo na ingin na belajar bahasa Inggris, namo na mambiak mata kuliah bahasa Inggris. Saya udah bilang tadi bahasa Inggris itu berbicara. Saat tinggi S1 ini Anda nak pandai bahasa Inggris, nak kurang bahasa Inggris. Di S1 ya nanti nak pandai bahasa Inggris, nonsense. Orang bahasa Inggris adalah speaking, bukan writing only, bukan nulis doang. Ini telah saya terangkan berulang kali. Listening is important. Mendengar itu penting. Itu makanya dipelajari. Kenapa? Karena English is spoken language. English is sound. English is communicate each other directly, you know. Bahasa Inggris itu mengecek, bahasa Inggris itu bahasa lisan, bahasa Inggris itu suara. So that you must follow the speaker, the native speaker to speak, the native speaker speaking. You must follow. You tiru, you learn the sound like sing a song. Okay? Jadi ingin bisanya Anda harus meniru, Anda harus mendengar, Anda harus mengucapkan kembali apa yang Anda dengar di audio tersebut. Paham? Oleh karena itu penting belajar mendengar. Seandainya Anda sudah menguasai mendengar, secepat itu pula Anda bicara. Paham? Saya di waktu tahun 1997, saya kerja di suatu perusahaan asing yang bernama Australian Bina. Yang pusat labornya itu di Kalimantan. Kantor pusatnya adalah di pusat industri Park, yaitu di Jakarta, Pulau Gadung. Saya kerja di sana. Secepat itu bos saya bicara mengasih briefing. Anda tahu briefing? Anda tahu briefing nggak? Briefing. What does it mean briefing? You know? You know briefing? Nanti harus tahu. Catat atau rekam. Ini udah direkam, ya? Briefing itu pertemuan, wejangan, kajian, petunjuk, ya nggak? Jadi setiap pagi kami briefing dulu. Kira-kira 5 menit atau 10 menit.
Setelah itu baru ke lapangan. Mau ke Kalimantan, Kalimantan. Mau ke Australia, ke Australia. Mau ke Vietnam, Vietnam. Pusat kami labornya di Kalimantan. Kami bergerak di bidang kayu waktu itu. Pengolahan kayu. Ya. Waktu zaman Orde Baru itu kayu sangat manis. Manis laris. Harga mahal. Dia banyak di Kalimantan. Ya kan? Itu kami. Jadi sepanjang bos saya yang ngasih ke orang Mississippi itu pemilik Australia, sepanjang itu mereka bicara dengan bahasa Mississippi Inggrisnya, sepanjang itu lo mengecek ke audien di bahasa Indonesia. Kamu cuma untuk mengecek itu saja kerja bodoh itu lah. Enak kan? Gitu. Jadi polanya Anda harus mengatakan saya harus bisa. Setuju? Setuju? Kalau tidak, kita tutup aja. Setuju? Setuju. Oke. Tulis di dinding Anda nanti. Saya harus bisa. Saya harus sukses. Saya harus berhasil. Saya harus jadi bos. Kira-kira 5 tahun ke depan. Itu aja. Udah kalau waktu. Any question, Bapak? Tidak ada juga pertanyaan? Oke, alias Ladies, ambil pena. Alright, read. Coba tulis, read. Ini sound saya, read. Gambarnya gimana? Gadang aja, 5 tahun apa? Gadang ini. Ini berarti itu gadang. Read. Tidak. Mana ini? Nah, ini. Tulisannya gitu. I read the book. Nah, ini tulisannya lihat. Ini tulisan. Nah, enak. I read it. Enak. Gitu. Jadi kita harus bisa memindahkan suara tersebut kepada bahasa tulisan. Bisa waktu lihat. Ambo dulu waktu kuliah, itu kalian tiga malah. Pertama mendengar, listening. Kedua dictation. Ketiga bahasa apa ini? Apa namanya ini? Steno. Belajar steno. Itu steno punya Belanda enak. Belajar steno. Dulu waktu anak SMK, SMEA namanya enak. Jurusan SMEA ini apa SMEA? Sekolah Menengah Ekonomi. SMEA dulunya waktu Orde Baru enggak? Itu stenografi. Stenografi itu menggambarkan bunyi. Itu ya stenografi. Menggambarkan bunyi. Dulu anak-anak SMEA ini kencang. Diktenya itu kencang. Dibacaan orang aja. Ini dia udah selesai. Tidak ada di kertas, gambar aja dia bikin, ya enggak? Nanti baru dia salin di rumah. Orang nggak ngerti. Steno itu sangat perlu karena rahasia yang tahu orang ahli steno juga bacaannya, ya enggak? Orang yang tidak bisa steno dia tidak akan bisa baca. Sekarang udah hilang karena alat rekam ini udah ada bertebaran di internet banyak, ya enggak? Nah itu langkah pertama untuk bisa berbicara bahasa Inggris, saudara. Anda harus menguasai pendengaran. Anda harus banyak mendengar. Untuk menariknya mendengar, Anda coba mempelajari nyanyi-nyanyi ringan, ya enggak? Belajar nyanyi-nyanyi ringan, ikutin. Nyanyi, ikutin lagi. Setelah Anda mampu menangkap nyanyi, Anda tonton film-film yang berbahasa Inggris. Anda tonton film, short story, singkat-singkat aja, ya tak? Film-film pendek. Apakah itu film Korea? Apakah itu film apa saja yang berbahasa Inggris? Bukan
teks bahasa Inggris. Remember kawan? Dengar kawan, bukan teks bahasa Inggris. Maksud saya, gambarnya, teksnya di bawah tulisan bahasa Inggris. Enggak. Suaranya apa? Suaranya bahasa Inggris, bukan teksnya. Film Indonesia ada teksnya bahasa Inggris, ya kan? Film Korea ada bahasa Inggris teksnya. Kenapa? Bahasa Inggris is international language. Oke, cut. Oke.